Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kembali lagi bersama Miss Winda dalam tema 5 ya, kelas 2, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran kelima. Nah, karena kita lagi mempelajari tentang pengalamanku di tempat wisata, maka kakak-kakak semuanya bisa melihat nih, backgroundnya ada mobil yang sedang di jalan raya ya kakak-kakak. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Tetap semangat. Nah, kita lihat nih Kak, di sini ada pemandangan. Wah, bagus sekali ya Kak. Kira-kira ini di mana ya? Nah, jadi Benny pergi ke Papua bersama Edo Kak. Nah, keluarganya ini bermusyawarah. Nah, akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat bersama-sama. Nah, gambar yang kalian tadi itu adalah gambar yang pemandangan yang ada di Raja Ampat ya, khususnya Raja Ampat itu di Papua. Nah, jadi musyawarah. Tadi kan keluarganya melakukan musyawarah. Jadi, musyawarah merupakan contoh sikap yang baik ya, karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, kita lihat di sini ada lambang ya, lambang dari Pancasila, yaitu burung Garuda ya. Ada burung Garuda. Nah, kira-kira simbol dari sila keempat Pancasila ini apa ya kakak-kakak? Nah, simbol dari sila keempat Pancasila adalah banteng ya, atau kepala banteng. Lihat, untuk background yang berwarna merah dan kepala bantengnya yang sangat kuat ya kan? Nah, jadi isi dari sila keempat apa? Ya ini ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi nah, kakak-kakak, tadi kan di sini udah ada simbol banteng. Nah, jadi saat bermusyawarah ya, pasti ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu dapat disatukan melalui musyawarah, Kak. Ya. Nah, musyawarah itu artinya apa ya? Nah, musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat, ya. Jadi, kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulnya di dalam musyawarah. Nah, musyawarah dilakukan supaya tidak jadi atau tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian kakak-kakak. Nah, musyawarah itu dilakukan dengan asas kekeluargaan. Ya, pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan cara voting. Ada yang tahu voting itu apa? Nah, voting adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Nah, jadi ketika kita ingin contohnya kita sedang bersama-sama jalan-jalan ya ke daerah Depok, lalu semuanya lapar. Nah, ketika lapar tersebut pastinya bertanya ya, mau makan apa ya hari ini ya. Lalu Edo menjawab mau makan soto, Benny menjawab memakan sate. Nah, kira-kira kita bermusyawarah mengeluarkan pendapatnya. Oke, Edo memakan soto, Benny memakan sate. Nah, bagaimana jika kita ke tempat makanan ya, atau ke tempat yang ada banyak makanannya? Contohnya seperti di food court. Di food court itu ya, di food court atau di daerah yang isinya berbagai macam makanan itu ada beberapa menu. Nah, jadi kita tidak perlu bingung gitu. Nah, itu adalah contoh musyawarah kecil ya yang dilakukan di keluarga. Nah, jadi sikap sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata ada 4 nih kakak-kakak ya. Kita perhatikan. Di sini ada
Contohnya, musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Nah, jika kita ke Yogyakarta, pastinya Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata yang cantik-cantik, yang indah-indah ya. Nah, kira-kira dalam waktu 3 hari kita harus pergi kemana aja. Nah, maka dari itu kita melakukan musyawarah untuk memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Ya, selanjutnya, nah, menjaga ketertiban dan ketentraman di tempat wisata. Pastinya di setiap tempat wisata kita harus menjaga ketertiban umum ya. Kita tidak boleh membuat kegaduhan di tempat wisata tersebut. Nah, selanjutnya ada musyawarah memilih tempat makan saat berwisata. Nah, seperti yang tadi Miss sudah contohkan ya. Nah, selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Jadi di sila keempat Pancasila ini kita harus memahami bagaimana cara menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Oke. Nah, ayo ceritakan pengalaman kamu. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila, terutama di tempat wisata ya, kakak-kakak. Nah, Beni dan Edo pergi ke Raja Ampat. Beni dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak ya. Nah, jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba kakak-kakak. Nah, lomba tentang mendarat di tanah. Wah, kira-kira lomba tentang mendarat di tanah ini maksudnya apa ya? Nah, jadi lomba ini diikuti antar anak ya. Nah, di sini bisa lihat gambarnya. Di sini ada Beni dan sepupu Edo. Sepupu Edo dan sepupunya itu sedang melakukan lomba tentang mendarat di tanah. Mendarat di tanah itu seperti loncat ya, loncat melewati batu atau loncat melewati kayu ya, kayu tinggi jadi diloncati gitu. Nah, jadi itu termasuk ke dalam gerakan ya, gerakan yang dilakukan oleh Beni dan Edo. Jadi apa gerak dasar dalam lomba yang dilakukan Beni? Nah, jadi gerak dasarnya adalah melompat dan mendarat ya kakak-kakak. Nah, gerak mendarat adalah gerakan jari-jari kaki menyentuh tanah. Nah, usahakan dalam melakukan gerakan mendarat, jari kaki mengenakan sepatu ya untuk menghindari cedera pada kaki. Nah, jadi pertama-tama kita itu melompat lalu jari-jari kaki itu menyentuh kepada tanah. Nah, tetapi diusahakan untuk menggunakan alas kaki ya. Contohnya sepatu, sendal ya. Nah, lebih aman itu menggunakan sepatu ya, kakak-kakak. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada berbagai macam gerakan ya, gerak yang bertumpu pada kaki ya, atau gerak dasarnya itu adalah melompat dan mendarat. Nah, kita lihat di gambar pertama ya, itu ada Beni sedang melompati ban ya, ban bekas. Nah, jadi ini mendarat menggunakan satu kaki ke depan kakak-kakak. Nah, untuk di gambar ini jadi mendaratnya ya, meloncat dan mendarat menggunakan satu kaki berada di depan. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Itu bermain apa? Bermain loncat tali ya, loncat tali. Nah, kalau ini mendarat menggunakan dua kaki di tempat yang sama. Jadi ketika kita loncat menggunakan dua kaki, maka kaki kita tersebut harus mendarat di tempat yang sama ketika yang tadi pertama kita loncat. Nah, selanjutnya ada gerakan ya. Di sini ada gerakan melompati kotak ya atau box. Nah, ini adalah mendarat menggunakan dua kaki ke depan melewati kubus atau kotak. Jadi mendarat ya, melompat lalu mendarat. Nah, melompatnya ini itu melewati benda yang ada di depannya gitu. Nah, selanjutnya mendarat menggunakan dua kaki ke depan lalu jongkok. Nah, ini seperti gerakan katak ya kakak-kakak. Nah, ini contohnya adalah lompat katak.
ya, bisa disebut dengan lompat katak. Oke, nah Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Nah, kakak sepupunya ini bernama Oridek ya. Jadi Oridek ini atau kakak sepupunya Edo diminta untuk menjadi juri. Nah, kita coba perhatikan teks percakapan antara Edo dan kakak sepupunya ya. Bang, bolehkah meminta tolong? Kata Edo. Boleh. Meminta tolong apa, Dik? Nah, kata abangnya nih. Lalu Edo bilang gini, Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Lalu abang Edo menjawab, baiklah kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi pemenang, kata kakak Edo ya, atau kakak sepupu Edo. Lalu Edo berterima kasih. Oke bang, terima kasih ya bang. Ya, itu dia adalah percakapan antara Edo dan kakak sepupu Edo. Nah, yuk kita diskusikan bersama teman sebangku ya. Nah, karena kita di rumah, jadi kita diskusikan bersama Miss ya. Dan bunda yang ada di sebelahnya kakak mungkin, atau kakaknya kamu ya. Nah, kita diskusikan tentang makna ungkapan meminta tolong ya, dari kata-kata teks percakapan berikut ini. Nah, perhatikan kalimat minta tolong di bawah ini dan perhatikan maknanya. Oke, jadi di sini ada kalimat minta tolongnya itu adalah, Kirana, tolong bantu ibu menyiram tanaman, kata ibu. Nah, lalu maknanya apa ya, kakak-kakak? Nah, jadi makna kalimat minta tolong yang ada di atas ya, atau di kotak putih tersebut, itu adalah ibu meminta tolong kepada Kirana untuk menyiram tanaman. Nah, selanjutnya kita lihat ada kalimat yang kedua ya. Kalimat yang permintaan tolong kedua itu ada, Fajar, tolong ambilkan koran ayah di teras rumah. Nah, kata ayah. Jadi, makna kalimat minta tolong tersebut adalah ayah meminta tolong kepada Fajar untuk mengambilkan koran di teras rumahnya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.